Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah secara online. Dan pastinya adik-adik sudah makan dan mandi kan? Yuk kita letakkan dulu mainannya. Kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, apakah pagi hari ini adik-adik sudah bersyukur kepada Tuhan? Lewat pujian kita yang pertama ini, Mas Andreas dan Mbak Ari mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bersyukur, berterima kasih pada Tuhan dan menyapa dengan mengatakan, "Selamat pagi Tuhan." Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita memujikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Kita juga bisa ajak mama dan papa untuk bertepuk tangan bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Nah sekarang kita memujikan lagu ini dengan gerakan. Adik-adik pasti masih hafal kan? Ya. Semangat ya. Siap. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi penuh dengan semangat. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Burung bernyanyi, bertambah cintanya. Pintar adik-adik semuanya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Ikuti doa Kak Andre ya dari rumah. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Terima kasih kami boleh beribadah kami boleh beribadah pagi hari ini. pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, Kiranya ya Tuhan, ibadah pagi hari ini ibadah pagi hari ini Engkau yang memimpin. Engkau yang memimpin. Di dalam namamu Di dalam namamu kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik pasti sudah tahu ya kalau Bapa itu begitu baik untuk kita semua. Lewat pujian yang akan kita nyanyikan ini, sekaligus pujian untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana kasih Bapa itu begitu besar melindungi anak-anaknya. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Sudah tidak sabar kan pastinya untuk mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Dendi yang akan melayangkan firman Tuhan. Yuk, kita panggil bersama-sama. Kak Dendi. Kak Dendi. Halo adik-adik, saya Kak Dendi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga kami, hati kami, supaya kami dapat menjadi tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan. Ajar kami supaya kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Yuk, kita buka Alkitabnya dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Sudah ketemu? Kita baca bersama ya. Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati, tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan mengungut setiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kami bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi.
Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu." Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ada yang ingat nggak? Iya, benar. Mengenai Musa berhasil menuntun bangsa Israel dari kejaran pasukan tentara Firaun. Dengan cara apa ya Musa membawa bangsa Israel? Membelah Laut Teberau menjadi jalan supaya bisa dilalui bangsa Israel. Wah, nasibnya tentara Firaun gimana ya? Tenggelam, iya benar. Karena Tuhan segera menutup laut yang terbelah itu ketika tentara Firaun menggunakan jalon yang terbelah itu. Bacaan hari ini juga mengenai Musa, Harun, dan jemaah Israel loh. Di pasal 16 ayat 1, kakak bacakan ya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berangkat dari Elim, dan tibalah mereka di padang gurun Sin. Nah, pada saat itu, bersungut-sungutlah jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dalam ayat 3 dikatakan, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Wah, sikap jemaah Israel saat itu kondisinya masih belum move on ternyata. Atau masih ingin diperbudak bangsa Mesir. Padahal umat Israel sudah melalui banyak pertolongan Tuhan untuk bebas dari perbudakan bangsa Mesir bersama Musa dan Harun. Apa ya alasan bangsa Israel begitu bersungut-sungut? Ternyata ada di kondisi di padang gurun Sin. Kondisi di padang gurun Sin, adik-adik bisa bayangkan padang gurun itu pasti berpasir, panas, dan sudah pasti membuat perjalanan mereka tidak menyenangkan. Bahkan, persediaan makanan yang mereka bawa sudah mau habis. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ada di ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari." Wah, lagi-lagi Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel. Ini menunjukkan Tuhan sungguh-sungguh mengasihi jemaah Israel dengan memberikan mereka hujan roti, dan di ayat 11 dan 12 dikatakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Diberikannya roti dan daging, ini dapat kita maknai sebagai tanda penyertaan Tuhan pada umatnya. Bahwa Tuhan memelihara perhatian, peduli kepada umatnya. Nah, sama halnya nih dengan adik-adik. Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya dengan memberi kita makanan setiap hari. Melalui siapa? Pastinya papa dan mama. Mama papa harus bekerja setiap hari biar bisa memberi makan adik-adik. Tugas kita adalah bersyukur setiap kali kita makan.
Bagaimana caranya? Ada 4 langkah adik-adik. Yang pertama, ambil makan sendiri dengan secukupnya. Yang kedua, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, menikmati makanannya. Eits, makannya jangan sampai megang HP, apalagi buka YouTube. Yang keempat, menghabiskan makanan yang kita ambil. Tapi aku masih kecil, Kak, belum bisa ambil makan sendiri. Eits. Kalau adik-adik belum bisa ambil makan sendiri, minta tolong papa sama mama. Tapi bilang, jangan banyak-banyak ya, Mah, Pa. Kalau nggak suka sayur gimana, Kak? Boleh nggak dipinggirin sayurnya? Atau nggak usah ambil sayur? Wih, nggak boleh dong. Adik-adik, semua makanan yang mama, papa sediakan buat adik-adik, baik itu nasi, sayur, lauk, semua ada manfaatnya. Sayur itu banyak mengandung vitamin. Lauk itu ada protein. Nasi juga ada karbohidrat. Dan adik-adik perlu itu semua untuk masa pertumbuhan adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik sehat. Apalagi sekarang ada virus corona. Adik-adik harus menjaga kesehatan. Sesudah dan sebelum makan harus selalu mencuci tangan. Nah, adik-adik, Tuhan, mama, papa sangat menyayangi adik-adik. Jadi, mulai sekarang belajar suka sama semua makanan. Baik sayur, ataupun lauk, ataupun nasi. Belajar bersyukur. Dan yang penting, makannya harus secukupnya. Kak Dendi yakin adik-adik semua pinter-pinter. Dan pasti bisa menghabiskan makanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, lapar. Ambilin makan dong. Nih, Mama ambilin makanannya ya. Ya, makasih, Ma. Ma, ini nggak habis. Adek tahu nggak ada Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus sedih loh kalau makanannya nggak dihabisin. Kalau adek nggak dikasih berkat lagi terus kelaparan gimana? Tapi kan aku udah berdoa, Ma. Lagian juga makanannya kebanyakan, Ma. Loh, Dek, mengucap syukur itu bukan cuman lewat doa, tapi juga menghabiskan makanan. Banyak orang kelaparan di luar sana. Adek harusnya makan tidak boleh sambil pegang HP, tapi dalam hati mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya masih bisa makan, Mama masih bisa nyediain makan. Ya, janji ya, anak Mama ya, pinter ya. Iya, Ma. Tapi lain kali jangan banyak-banyak ya, Ma, ngambilinnya. Ya udah, kamu kan sudah besar. Ambil makan sendiri ya. Iya, Ma, aku janji. Sip, pinter anak Mama. Sehat terus ya, Dek. Kita tutup firman ini dalam doa ya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau memberi kami makanan setiap hari. Kami tidak pernah kelaparan karena Engkau mengasihi kami. Ajarkan kami untuk bersyukur Tuhan dengan menikmati apa yang kami dapatkan. Berkati orang tua kami yang sudah bekerja keras memberi kami makan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada orang tua kami. Ampuni Tuhan apabila kami sering tidak bersyukur dan tidak menghabiskan makanan. Kami mau berubah Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyala di hati kami, sehingga kami boleh terus bersyukur. Terima kasih Tuhan, amin. Bagaimana firman-Nya adik-adik? Seru kan? Nah, terima kasih Kak Dendi untuk firman yang sudah diberikan. Sekarang Mbak Ari mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita lewat pujian Aku Percaya.
kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Dan persembahan kita akan lipat dengan rapi. Kemudian kita akan titipkan ke orang tua kita, lalu akan ditransfer ke rekening gereja atau dikumpulkan ke pengurus kelompok kita masing-masing. Sambil persembahan dilakukan oleh adik-adik, kita pun juga akan menyanyikan satu pujian yang bagus sekali dari Kidung Ceria 152 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sambil ingat-ingat, adik-adik apa yang membuat adik-adik bersyukur kepada Tuhan selama 1 minggu. Kita memujikan lagu ini sebelum itu. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan. Terima kasih kalau kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan kiranya memulihkan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan satu hal yang baik buat bangsa kami, sehingga kami masyarakat Indonesia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Kami berdoa untuk adik-adik yang sedang belajar online Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kepada mereka kekuatan, semangat, dan sukacita di dalam belajar. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaannya. Kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Bekasi Timur, Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami serukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Adik-adik, sebentar lagi ibadah akan selesai dan lagu penutup yang akan kita nyanyikan ini mengingatkan kita untuk tidak khawatir akan apapun juga, karena Allah melindungi dan memelihara kita. Ya, jadi jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir karena Bapa memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik, Kak Dendi ada aktivitas yang adik-adik harus kerjakan di rumah. Untuk kelas kecil dan kelas besar, ambil 3 foto. Yang pertama, pada saat adik-adik mengambil makanan dan minuman sendiri. Yang kedua, pada saat adik-adik makan. Yang ketiga, pada saat selesai makan. Nah, yang foto yang terakhir, adik-adik harus menunjukkan bekas piring adik-adik ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Yang kedua, untuk kelas balita, adik-adik harus mengambil 3 foto. Yang pertama, adik-adik mengambil foto ketika mama memberikan makan. Yang kedua, pada saat adik-adik makan atau pada saat adik-adik disuapin makan. Yang ketiga, setelah selesai makan. Nah, yang terakhir juga harus menunjukkan bekas piring makanannya ya. Jangan lupa dikasih nama dan keterangan kelasnya. Kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Selamat mengerjakan aktivitas. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa pada ibadah anak minggu depan. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya aktivitasnya dikerjakan, karena itu adalah respon akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.